selang lewat hidung ya, bukan selang NGT. Karena kalau kita sampaikan selang NGT nanti pasiennya tidak tahu. Untuk pemasangan ini bertujuan untuk mengeluarkan cairan yang ada di lambung Bapak, tentunya cairan yang Bapak muntahkan tadi yang berwarna hijau kehitaman. Kemudian juga selain daripada itu nantinya apabila sudah membaik itu akan bisa diberikan tempat masuknya nutrisi atau makanan nantinya ke dalam tubuh Bapak. Untuk tindakan ini kurang lebih dilakukan selama 15 menit. Mungkin pada saat dilakukan tindakan nantinya ada rasa kurang nyaman. Kemudian nanti pada saat ada rasa kurang nyaman nanti Bapak boleh melakukan napas dalam, tarik napas melalui hidung, kemudian keluarkan melalui mulut. Kemudian juga nanti pada saat melakukan tindakan saya minta Bapak untuk mengikuti instruksi saya. Kalau saya bilang Bapak minta untuk menelan, nanti Bapak menelan, gitu ya Pak ya. Oke. Sebelumnya Bapak bersedia nggak saya lakukan tindakan ini? Oke, kalau Bapak bersedia, saya siapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, siapkan alat-alatnya. Di sini ada alatnya itu, ini yang paling penting stetoskop. Setelah stetoskop di sini ada urine bag. Ini namanya urine bag ya. Urine bag. Kemudian di sini ada squid atau squid. Kemudian di sini ada bengkok. Kemudian di sini ada plaster. Ada jelly. Kemudian ada yang paling pentingnya selang NGT. Selang NGT untuk dewasa itu ukuran 16 sampai dengan 18. Untuk anak-anak ukuran 12 sampai dengan 14. Kalau untuk bayi ukuran 8 sampai dengan 12. Ini ada bayi. Ini ukuran 8 nih, ini untuk bayi. Nah, hari ini kita akan menggunakan yang ukuran 14. Setelah itu, ini yang sudah buka ya. Nah, ini simpennya nggak boleh di sini. Ini kalau udah kebuka harus di tempat yang steril ya, karena ini benda yang steril, nggak boleh dicampur adukan dengan yang lain. Oke. Kemudian di sini ada pen light. Pen light ini untuk melihat ada atau tidaknya kotoran di hidung pasien atau massa di hidung pasien. Kemudian di sini ada hand spoon, bersih maupun steril ya, yang steril ini. Kemudian di sini ada cairan NaCl atau air hangat juga boleh. Kemudian di sini ada hand sanitizer dan perlat, paraskop, ini ada gunting perban seperti biasa ya, bukan gunting ini ya jaringan atau apa ya. Ini boleh di luar. Kemudian ada kom. Nah, kom ini nanti isinya bagusnya itu ada dua. Satu untuk jelly, satu untuk NaCl atau cairan air hangat. Karena ada satu is okay. Nah, ini harusnya dalam kondisi tertutup seperti ini ya. Sekarang kita akan ke pasien. Kalau ini nggak apa-apa ya kebuka kayak gini, karena ini bukan steril. Prinsip dalam pemasangan NGT adalah harus steril ya, nggak boleh bersih ya. Kalau kita melakukan pemasangan, tapi kalau kita sudah melakukan bilas sambung, konsepnya bersih aja. Kenapa harus steril konsep pemasangan NGT? Karena apapun benda yang masuk ke dalam tubuh pasien itu harus dipastikan bahwa benda itu steril. Karena kalau bersih ada kemungkinan benda itu terkontaminasi bakteri. Ya. Oke, sebelum kita persiapan, ini stetoskopnya boleh digantung aja. Nah, stetoskop ini buat cewek. Kalian jangan pernah ngelakuin kalau ketemu sama saya waktu praktek atau apapun itu, jangan pernah taruh. Kalian kan pakai jilbab. Nah, jangan pernah taruh ini di luar jilbab. Kalau kalian taruh ini di luar jilbab, bahkan ke dalam, saya suruh kalian langsung keluar. Jangan pernah mengikuti skillab saya atau ujian dengan saya. Karena nggak ada ceritanya kita mau ngedengerin yang ini yang biasa. Ini harga 80.000 aja nggak kedengeran. Yang harga jutaan aja nggak kedengeran. Apalagi yang 80.000. Kalau mau, ini jilbabnya dinaikin, dimasukin ke dalam, ke telinga kayak gini. Jangan di luar. Jangan ada jilbab di sini. Nah, apakah kalian harus buka jilbab? Enggak, kan bisa disingkap sedikit, masukin ke sini. Itu nggak boleh ya, nggak boleh kalian taruh di luar. Karena sekelas dokter spesialis pun nggak ada tuh yang masukin kayak gini, nggak ada.
apalagi di depan saya ya. Nggak boleh kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah kita pakai barasko atau cornet. Kalau di dapur namanya cornet. Oke. Kemudian kita ambil perlah, kita dekatkan ke pasien. Oke, kemudian kita ambil bengkok, kita dekatkan ke pasien. Kemudian ini si selang NGT ini kita buka. Nah, ngebuka ini jangan nyentuh dalamnya, karena kita nggak punya kom 2. Jadi ngebuka ini kayak gini aja. Nah, jadi kita nggak nyentuh dalamnya. Jadi dalamnya masih steril. Kita buka ini, masukin ke sini. Nah, setelah itu kita ambil NaCl atau cairan air hangat, masukin ke dalam kom. Kemudian ambil jelinya taruh di tempat yang steril. Oke. Kemudian guntingin perban menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhannya. Oke, kemudian ini masih dalam wadahnya ya, diplastikin. Boleh kita buka, taruh bagian luar juga nggak jadi masalah. Kemudian ini kita buka juga. Nah, ini tadinya di dalam sini ya. Nah, plastiknya boleh kita taruh di luar aja boleh, karena ini bukan konsep yang steril, ini bersih. Kita taruh di bak instrumen kita. Kemudian baru kita gunakan pen light atau kita gunakan handscoon bersih dulu kalau seandainya kita ingin melihat. Kalau kita nggak menggunakan handscoon bersih juga, tanpa kita harus menyentuh pasiennya. Kita lihat ada kotoran atau enggak. Kalau nggak ada kotoran atau massa, berarti kita bisa melakukan tahap selanjutnya. Cuci tangan. Setelah cuci tangan, gunakan handscoon steril. Atau bisa kan pakai handphone steril? Bisa. Gunakan handphone steril, yang paling utama adalah pasang yang tangan kanan dulu. Mau dia terpasang dengan baik atau enggak, yang penting pasang ini dulu, karena ini akan membantu kita buat kita pasang. Nah, baru kita benerin. Nah, jadi kalian nggak akan butuh waktu lama di sini. Nah, beres. Nah, kemudian ambil selang NGT-nya, klem ujungnya, nggak boleh kebuka kayak gini, karena kita menghindari masuknya udara. Klem, lipat kayak gini. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan pengukuran. Anggap ini PX di sini ya. Ini PX-nya di sini. Kita ukur selangnya dari telinga bagian bawah. Nih, kalau nggak kelihatan sebelah sini, di sini ya. Telinga bawah, kemudian ke hidung. Nah, dari sini baru kita turun ke bawah. PX-nya. Oke. Nah, di sini. Oke. Ada di angka 50. Nah, kalau ini ada angkanya 50, ada titiknya yang menandakan di atas 45, 50, di atasnya lagi 55, berarti ada di 50. Nah, ini sebagai penanda kita. Kalau saya sukanya kayak gini nih. Nah, jadi kalau di 50-nya saya tahu ada penandanya di 50. Nah, ini batasannya. Kemudian ini diolesi dengan jeli. Ingat ya, tempat jelinya harus masih steril ya, karena ini bak instrumennya masih steril. Oke. Boleh kita naikin sedikit ya. Kita olesi. Oke. Sip. Tahap selanjutnya adalah kita lakukan pemasangan. Kalau kita masang NGT nggak boleh dari yang jauh, harus dari yang paling terdekat dengan kita. Lubang hidungnya nggak boleh ke sebelah sana, tapi harus yang terdekat. Kita harus pindah ke sebelah sana kalau sebelah sini ada sumbatan.
Kalau kita udah masukin tapi nggak bisa, baru kita pindahin ke hidung sebelah satu. Pindahin pun kita juga harus ikut pindah, nggak boleh kita kayak gini, tapi kita juga harus ikut pindah, pasang ke sebelah sini, gitu ya. Selangnya diganti lagi nggak Pak? Selangnya masih pakai yang sama, karena ini masih stereo, karena belum terkontaminasi yang lain. Nah, kalau kita pengen ngeganti yang baru, nggak apa-apa, silahkan aja. Kita pakai, masukin, tarik nafasnya Pak, telan, sambil telan Pak ya. Oke, buka mulutnya Pak. Oke, kita lihat ada lipatan nggak, selangnya masuk ke mulut nggak? Kalau nggak masuk, boleh kita dorong aja. Telan Pak. Oke, sedikit lagi Pak, sambil nelen. Di 50. Nah, seperti ini. Ini harus kita pastikan ya kalau di antara. Nah, kalau udah seperti ini, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah fiksasi. Nah, ini nggak apa-apa karena ininya udah masuk ke dalam. Bukan fiksasi terlebih dahulu, tapi kita harus periksa terlebih dahulu. Ambil spet. Spetnya tarik sampai 10 sampai 15 cc aja. Kemudian kita buka tanpa harus kita buka klemnya. Jadi klemnya masih tetap seperti ini. Jadi nggak ada udara yang masuk ke dalam. Pasang, baru kita buka, baru gunakan stetoskop. Taruh di PX atau proses uji kodesnya. Nah, ini kan PX-nya pas di tengah-tengah nih, mid sternum. Nah, ini mid sternumnya nih. Geser ke kanan sedikit, ke kiri sedikit. Baru kita tekan. Kalau kedengaran suaranya yang di stetoskop kita berarti masuk. Kalau nggak kedengaran, maka yang harus kita lakukan adalah cabut, lepasin klem seperti ini. Buka, simpan, ambil yang isi air hangat atau NaCl, masukin ke dalam. Nah, kalau dia nggak masuk ke lambung, berarti ada kemungkinan dia masuk ke paru-paru. Nah, kalau dia ada gelembung, berarti masuk ke paru-paru, dan kita harus melepas lagi, pasang ulang. Nah, kalau nggak ada gelembung dan kita ngedengerin suaranya dari sana, dia udah masuk. Selanjutnya kita klem, baru kita lakukan fiksasi. Ini kita lakukan fiksasi. Fiksasinya. Fiksasinya kayak gini ya. Cara fiksasinya ke atas. Ininya difiksasi dulu, yang ini putar sampai 2 kali putaran, atau 3 kali juga silahkan ya, selagi sepanjang si ininya masih ada gitu ya. Nah, kemudian kita ambil fiksasi satu lagi. Nah, lihat aja nih. Ini harusnya yang pendek aja ya, tapi kalau panjang kayak gini juga nggak bisa. Nah, jadi kalau pasiennya narik-narik selangnya, dia nggak copot. Selagi fiksasinya kuat, dia nggak akan copot. Nah, selanjutnya yang harus kita lakuin adalah, ini kan masih terklem nih, kita ambil spet ini tadi, spetnya. Ini pemasangan NGT udah beres nih di sini. Kita buka klemnya, tapi tetap klemnya masih ada, masih tetap dilipat. Sambungin, ambil cairan NaCl atau air hangat, masukin,
Untuk bilas lambung itu maksimal 200 cc pada dewasa. Kita masukin misalnya kebutuhannya 150, masukin sampai dengan angka 50 supaya kita lebih mudah untuk mengingatnya. Sampai 50 buka. Habis itu kalau udah mau habis, klem lagi, masukin 50, berarti dia udah masuk ke 100, buka, klem lagi, masukin 50, berarti total udah 150. Buka sampai dia mau habis, jangan sampai ada udara di sini. Udah mau habis kita tutup seperti ini aja. Buka, kemudian kita ambil si pendorongnya. Nah, sambungkan lagi, kita aspirasi sampai cairan lambungnya keluar melalui selang. Kalau dia udah ada keluar melalui selang, nah yang aspirasinya jangan didorong lagi ke dalam, tapi diklem. Ini masukin ke bengkok, ini disimpan. Baru ambil urin bag, sambil urin bag, sambungkan, alirkan. Nah, ini kita alirkan. Kemudian urin bag jangan ditaruh di lantai karena jadi sumber infeksi nanti. Digantung. Nah, digantung. Beres bilas lambung. Bilas lambung boleh dilakukan berapa kali? Boleh bisa dilakukan tiap 4 jam sekali atau tiap 6 jam sekali. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau pasiennya banyak minum misalnya minum racun gitu. Nah, itu boleh sampai racunnya tercapai. Ini kita bisa pakai nanti buat ngebilas lambung berikutnya. Jadi jangan dibuang ini. Simpan di pasiennya boleh. Baru kita disimpan di pasiennya. Oke, lalu kita bilang pasiennya apa untuk pemeriksaan untuk tindakan bilas lambungnya sudah selesai. Kemudian begitu juga dengan pemasangan NGT-nya. Bagaimana, apa yang Bapak rasakan sekarang? Lebih enakan kah atau masih ada rasa mual muntah atau masih ada rasa kurang enakan di perutnya? Itu wajar Pak ya, untuk pertama kali pemasangan itu wajar. Nanti kita akan observasi ke depannya untuk keluarannya dari lambung Bapak warnanya seperti apa. Ya, semoga akan membaik setelah kita lakukan tindakan bilas lambung. Untuk keluarannya saat ini warnanya hijau kehitaman dengan jumlah cairan yang keluar hampir sama dengan yang kita lakukan, yaitu sebanyak, kalau kita masukinnya 150, keluarnya juga harus 150. Kalau kita masukinnya 100, keluarnya juga harus 100. Begitupun seterusnya ya. Warnanya, konsistensinya masih cair, kemudian tidak ada perdarahan, tanda-tanda perdarahan. Kemudian kita pamit.